baik kok. Pak, walau Papa nggak setuju dan Papa marah, Sela tidak akan mundur. Papaku tuh marah banget. Begitu tahu kita masih hubungan. Ya seharusnya kamu gak usah ngelawan atau ngebantah, tapi sebaiknya kamu memohon. Ya itu kan karena aku sayang sama kamu dan itu bukti. Silakan kamu ngoceh di hadapan saya. Kamu pikir saya akan mendengarkan semua ocehan kamu? Sela. Keterlaluan kamu. Punya pacar masih mau mempermainkan aku juga, ya? Hah? Sela. Ya? Kita tidak akan menikah. Saya tekankan sekali lagi sama kamu. Kita tidak akan pernah menikah. Bagi saya ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, yaitu meninggalnya Martin Kusumadewa. Dan saya adalah anak kandung dari Martin Kusumadewa. Dan saya juga yakin, sekarang Bapak pasti sudah bisa mengira apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak akan pernah membiarkan Bapak selamanya menjadi pemenang. Sampai mati pun aku nggak akan maafin kamu. Pergi dari sini. Pergi. 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 Saya mau minta tolong, mobil saya mogok, akinya mati. Hah? Ngapain nolong orang yang nggak dikenal? Emangnya nolong orang itu harus kenal ya? Saya sudah nunggu di sini 1 jam, tapi nggak ada mobil yang lewat. Maaf ya, saya nggak mau nolong orang sok tahu kayak kamu. Awas! Biasa. Saya akan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Selamat datang, Mbak Sela. Hai. Pak Hendro sudah memberitahu kedatangan Mbak. Oh ya, makasih. Tok, Ya? tolong angkat barang-barangnya ke dalam ya. Baik, Mbak. Mari Mbak, silahkan. Iya, ayo. Makasih. Silahkan Mbak Sela. Oh iya. Halo? Sudah Pak, sudah. Iya, barusan. Oh ya, sebentar Pak. Dari Pak Hendro. Oh iya. Iya, halo Om. Halo keponakanku yang cantik. Maafin Om ya nggak bisa nemuin Sela. Tapi Om jamin Sela akan senang di villa Om. Selamat menikmati ya. Ya oke, makasih Om. Makasih. Kamar Mbak Sela ada di sebelah sana. Silahkan. Saya mau nyiapkan makanan dulu ya. Iya. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Sendirinya ngapain di sini? Saya tamunya Om Hendro, dan saya diundang menginap di sini. Diundang? Sela senang deh Pak. Sekarang ada di villanya Om Hendro. Tapi ya Pak, gara-gara ada orang itu tau nggak? Sela jadi salah tingkah. Nggak tahu mau ngapain, jadi bingung. Mbak Sela, makannya sudah siap. Iya, nanti ya. Tapi Pak, Sela bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya orang itu tuh temennya Om Hendro juga. Jadi gimana dong? Silakan Mbak Sela, makasih.
berdiri terus. Silakan duduk. Kamu datang ke sini mau ngeliatin saya? Atau mau makan? Enggak. Kamu pasti belum punya cowok ya? Bagaimanapun cantiknya seorang perempuan, cowok tuh gak suka sama cewek yang sombong dan jutek kayak kamu, tau gak? Kamu juga pasti belum menikah, ya kan? Seganteng apapun kamu, gak akan ada cewek yang mau sama cowok yang sok galak dan gak tau sopan santun kayak kamu. Apa kamu bilang? Saya ganteng. Saya senang kamu bilang saya ganteng. Kita ini sama-sama tamu istimewa di sini. Dan sepertinya masakan ini disajikan secara khusus. Sayang kalau kita hanya menghabiskan waktu untuk debat seperti ini. Nama saya Marcel. Salah. Silakan. Jadi kamu sempat di Singapura juga? Aku dulu juga sempat di sana sih, tapi cuma 6 bulan aja. Ya, belajar bahasa Inggris. Iya, Singapura tempat yang bagus untuk memperlancar bahasa Inggris. Negara itu sekarang sudah menjadi komunitas internasional. Ya, benar. Halo, Pak. Halo sayang. Bagaimana? Tempatnya Om Hendro ya bagus lah. Sebentar ya, papaku telepon. Tapi Ya? kamu nggak apa-apa kan? Iya, salah nggak apa-apa kok, Pak. Papa percaya anak papa yang cantik ini pandai jaga diri, ya kan? Iya, Papa juga jaga diri ya. Papa sehat-sehat kan? Oh iya, papa kan selalu sehat-sehat. Ya sudah, sekarang teruskan liburan kamu dan hati-hati, ya? I love you, baby. Ya, I love you too. Bye. Siapa yang membocorkan rahasia perusahaan? Siapa yang menjadi pengkhianatnya? Siapa, Kardi? Saya tidak tahu, Pak. Aduh, tidak mungkin. Kalau tidak ada orang yang membocorkannya, bagaimana majalah luar bisa menulis ini? Kamu tahu nggak? Perusahaan kita ini sedang go public. Kalau salah satu anak perusahaan kita terdengar kena kredit macet, investasi akan hancur, perusahaan ini akan bangkrut, dan aku akan rugi. Sekarang, kamu cari informasi. Siapa orang yang telah berkhianat dan bila perlu kamu bunuh dia. Ayo. Baik, Pak. Om Hendro kan sama Papa seumuran. Kok kamu bisa kenal sama dia? Saya beberapa kali membantu bisnis Om Hendro yang ada di Singapura. Dia pembisnis yang jujur, tidak suka curang, atau memanfaatkan kelemahan orang. Sama kayak Papa aku dong. Oh ya? Iya, makanya aku kagum banget sama Papa aku. Ya, walaupun dia pengusaha sukses, tapi dia nggak pernah sombong, apalagi pamer. Udah gitu Papa rendah hati banget dan penyayang. Kalau memang papa kamu seperti itu orangnya, saya ingin ketemu. Saya ingin diajari cara hidup dan berbisnis yang baik. Ya udah, nanti aku kenalin ya. Saya tunggu janji kamu. Oke. Papa kamu orang baik. Dia itu setan bermuka orang baik. Dialah orang yang telah merampas perusahaan papaku. Dan yang membuat papaku meninggal karena bunuh diri. Kenapa jadi begini, Panji? Kamu jangan kejam dong. Kita kan teman, Panji. Dalam bisnis tidak ada istilah teman. Dalam bisnis hanya ada untung atau rugi, menang atau kalah. Tapi aku mohon. Ini perusahaan warisan keluarga kami. Tolong, Panji. Saya ini menanam saham di perusahaan ini, tapi kamu salah dalam mengelola uang. Tolong Untuk Panji. itu perusahaan ini aku ambil alih. Tolong Panji, ini perusahaan kebanggaan keluarga. Papa! Papa!
jahat papa kamu itu. Dan aku akan membuat dia menderita. Dan kamu, Sheila, Panji Kumara, kamu harus hancur dan mati di depan kedua mataku. Seperti ayahku yang mati di depan kedua mataku. Halo Sheila, lagi di mana kamu? Seharusnya aku yang bertanya kamu di mana. Kamu kemana sih selama ini menghilang? Aku gak menghilang kok. Aku udah janji sama Mr. David 2 hari. Ada urusan pribadi. Hei, sejak kapan kamu punya urusan dan aku nggak tahu? Nanti aku cerita sama kamu. Oh ya, aku baru melihat berita gembira di internet. Oh, apa itu? Economic Review terbitan Singapura dan Hong Kong menulis bahwa beberapa grup properti dan bank di Indonesia terancam kena krisis. Salah satunya ya grup yang kamu incar itu. Oke. Nanti akan aku buka. Tapi kamu janji. Kamu istirahat ya. Oke, bye. Katanya mau ngajak aku jalan-jalan. Ayo. Saya udah nunggu dari tadi. Ya udah yuk. Oke. Kalau kita ketemu, aku betah.
bilang aja kalau saya kesini. Oh ya, saya juga menginap di Hotel Royal. Iya, nanti saya sampaikan. Terima kasih ya. Iya. Kamu tuh kalau mau datang bilang-bilang dong. Kamu ngapain kesini? Aku cuma mau refreshing aja kok. Terus aku juga mau ketemu kamu. Tapi kalau kamu nggak suka, ya udah. Nanti aku temuin kamu. Kenapa sih? Kamu sepertinya nggak suka ketemu aku. Nanti aja aku ceritain. Pokoknya aku janji aku pasti akan menemui kamu, ya. Silakan. Kamu hati-hati ya. Iya. Kok gak bangunin aku kalau udah sampai? Baru aja sampai. Aku sengaja nggak ngebangunin kamu. Soalnya tidur kamu tuh kelihatannya pulas banget. Tiba-tiba kamu bikin aku seperti orang bodoh. Ternyata kamu itu sedang sama cewek. Kamu pasti capek. Istirahatlah. Yaudah, kamu juga ya. Oke. Hati-hati ya. Rasa diriku jatuh cinta, siang dan malam ingat dia. Wajahmu selalu ada di ruang mataku, hari-hari diriku memikirkanmu. Nggak usah. Saya kan udah bilang sama kamu, cowok tuh nggak suka dengan cewek yang suka ngebantah. Yaudah, makasih ya. Aku menyesal jadi temanmu. Tanda maaf dari seorang teman. Apa ini? Kamu kenapa? Apa kamu nggak ingin cerita tentang cewek itu? Orang yang baru ku kenal. Kamu menghabiskan waktu berhari-hari dengan orang yang baru kamu kenal. Setauku, kamu bukan tipe orang yang suka buang-buang waktu untuk cewek. Kenapa? Cemburu? Kalau iya, apa kamu percaya? Sarjana hukum. Pintar membalik-balikan pertanyaan. 5 tahun aku bekerja dengan kamu. Tapi aku nggak pernah tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Karena kamu itu tidak pernah merasa puas, berdarah dingin, tidak kenal lelah dan air mata. Mungkin kamu benar. Tapi jangan kamu pikir aku hanya ingin sekedar sukses. Aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri. Yes ya, ada apa? Saya mendapat kabar nilai saham Agung Group mulai bergerak turun. Apa kita perlu mengajukan tawaran investasi? Jangan dulu, jangan. Besok kamu lakukan saja dulu pembelian dalam jumlah yang terbatas. Dan usahakan berita di Economic Review di blow up lagi supaya harga saham mereka benar-benar ambruk. Nanti kalau sudah ambruk, baru kita serang. Oke? Oke, sampai ketemu di Jakarta ya. Salam. Hey, Aku pengen nunjukin kamu sesuatu. Ayo. nunjukin apa? Ayo.
apaan sih? Kok kesini? Ada apa sih? Kemarin malam diselimuti oleh kabut. Tapi hari ini terasa lain. Suasananya begitu indah dan romantis karena gemerlapnya lampu-lampu itu. Di kota, kita tidak akan pernah mendapatkan pemandangan seindah ini. Dan biasanya di dalam suasana seperti ini, kita selalu membayangkan hal-hal yang ingin kita gapai. Apa yang kamu inginkan? Aku mau kisah cinta yang indah kayak di novel-novel. Pangeran seperti apa yang kamu mimpikan? Pangeran yang bisa bikin hatiku berdebar-debar. Laki-laki yang baik, yang sangat mencintai aku sampai mati. Bisa jadi ayah dari anak-anakku, dan yang pasti dia harus sayang sama papaku. Kamu anak yang baik. Enggak juga. Aku juga suka ngelawan papa. Tapi aku sayang sama papa. Boleh aku menawarkan diri? Jadi apa? Jadi pangeran impian kamu. Tapi aku nggak punya apa-apa. Kasihku cinta dan waktu kamu. Sheila, kamu sudah termakan cinta palsu saya. Dan kamu akan menderita. Maafkan sekali saya. Malam ini kamu terlihat cantik.
apakah kamu tahu? Maksudnya apa coba? Katanya dia suka sama aku. Begitu, dia udah berhasil banget bikin aku tergila-gila sama dia. Tapi nomor handphonenya nggak bisa dihubungin. Gila ya, begonya minta ampun. Papa ada di mana? Kamu harus bisa cari Papa. Papa ada di mana? Pasti Papa mau ngajak saya minum petak umpet ya? Ya kan? Yang ngajak petak umpet itu siapa? Ya pasti anak papa, meskipun dia sudah gadis. Tapi masih tetap seperti anak kecil. Biarin aja, Sela seneng kok jadi anak kecil terus di depan Papa. Kalau kamu seperti anak kecil terus, pasti tidak akan ada cowok yang mau dekat sama kamu. Enak aja, siapa bilang gak ada yang mau? Hei, udah ada cowok? Emangnya Sela tadi udah bilang udah ada? Kamu kalau lagi lapar, pasti kamu marah-marah, iya kan? Ya sama, Papa juga lagi lapar kan? Ya udah kalau begitu, kita sarapan. Ya. Ya? Ya. Ngapain kamu kesini? Kamu menipu! Kamu yang membuat aku dikejar-kejar rasa bersalah! Pergi! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Mama ini setiap hari kerjanya mabuk terus. Kamu mau menyiksa aku juga? Hah? Apa maksud kamu mengajak aku pindah ke sini? Mau menyiksa aku? Hah? Karena aku punya bisnis di sini, jadi aku tidak mungkin membiarkan Mama sendirian di Singapura. Tapi dia terus mengejekku. Dia terus mengejekku. Seharusnya aku membenci Mama, karena Mama itu membuat Papa mati. Kejam. Gak punya perasaan. Gak punya hati nurani. Aku memberitahukan informasi perusahaan suamiku. Karena aku tahu kamu. Karena aku pernah mencintai kamu. Sekarang suamiku mati. Itu salah dia. Dia bodoh dan kamu juga bodoh. Kejam. Kamu kejam. Gak punya perasaan. Sekarang kamu kaya. Gimana aku membesarkan anakku? Ini uang 30 juta untuk biaya hidup kamu. Ini. Panji bisa berbuat jahat terhadap Papa karena bantuan Mama. Tapi sekarang Mama sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Hidup Mama selalu menderita karena dikejar rasa berdosa. Aku juga berterima kasih karena sudah membesarkan aku dan menyayangi aku, sehingga aku punya kesempatan untuk membalas dendam. Ya sudah, kalau kamu tidak enak badan, masih capek, tidak usah kuliah, kamu di rumah saja. Enggak kok, Sela bisa kok kayak Papa. Apapun yang terjadi tetap kerja, kerja, dan kerja. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati, Ya. ya? Papa Dadah. juga hati-hati ya. Ya. Dah. Nah.
Mbak, minta duit, Mbak. Kasih. Tidak. Kalian kelihatannya benar-benar saling menyayangi. Ini bagus untuk saya. Makasih. Ya. Perempuan yang berhati tulus dan mulia. Aku sekarang sedang ada di kantor Agung Group. Tadi pagi Panji Kumara bersedia menerima aku untuk menemuinya. Kamu sudah melihat harga saham pagi ini? Sudah, harganya naik daripada harga kemarin. Tapi aku tetap perintahkan untuk membelinya. Sekarang orang berlomba untuk menjual sahamnya. Mungkin karena panik melihat berita di Economic Review. Bagus. Sebelum Panji menerima tawaran dari kita dan menyadari apa yang terjadi, setidaknya kita sudah memegang saham mereka 15%. Kita akan menawarkan harga di atas harga di bursa saham. Itu merupakan keuntungan besar bagi kita dan kerugian bagi mereka. Kalau mereka tidak mau terima, mereka akan rugi lebih besar. Ya kamu gak usah gegabah. Jangan kelihatan bernafsu. Biar Panji saja yang kelihatan ketakutan. Oke bos, nggak akan ada yang gagal kalau kita berdua yang melakukannya. Meskipun gampang, kamu gak boleh menganggap enteng. Kalau lengah, kelemahan mereka bisa menjadi bumerang buat kita. Ini yang aku senang bekerja untuk kamu. Kamu tidak pernah lupa mengingatkan sinyal bahaya. Oke deh bos, nanti aku akan telepon kamu lagi setelah aku bertemu dengan Pak Panji, oke? Dah. Ini sesuatu yang sangat kejam, tapi harus dilakukan untuk sebuah dendam. Maafkan aku, Sarah. Aku tidak bisa memaafkan papa kamu. Jadi kamu tidak perlu memaafkan aku. Waduh, aku bukan begini. Bukan, siapa Global Investment itu? Monyet seperti apa yang bernama Marcel? Apa motivasi dia? Itu yang aku inginkan. Global Investment ini, Pak, merupakan perusahaan penanam modal dari Singapura. Dan dia membuka cabang di Indonesia. Mengenai Marcel Martin ini, dia direktur perusahaan ini, Pak. Yang saya tahu, mereka begitu cepat dan singkat telah berhasil menanam investasi di perusahaan yang bagus di Indonesia, Pak. Tapi tidak banyak informasi mengenai Marcel itu, Pak. Karena Marcel tidak pernah dipublikasikan, Pak. Ya, waktu itu Marcel waktu berada di Singapura, dia boleh dibilang adalah manajer muda yang sangat berpengaruh di Global Investment ini, Pak. Kalau tidak tahu motivasi dia menawarkan investasi, Agung Group akan ditelan bulat-bulat dan masuk perangkap. Aku rugi dan semua perusahaan ini akan bangkrut. Tahu kamu? Iya, Pak. Sekarang kamu cari informasi. Ayo jalan. Baik, Pak. Kalau tidak belajar dari Marcel, aku pasti sudah pergi. Banyak permainan dia menangkan karena kesabaran seperti ini. Kesabaran seekor singa gurun yang tahan menunggu dan menunggu. Sampai badannya kurus, sampai akhirnya mangsa lewat muncul. Panji Kumara, Presiden Direktur Agung Group. Saya Marsa, Vice Director Global Investment Indonesia. Maaf, telah lama membuat Anda menunggu. Silakan duduk. Aku tidak suka orang ini, tipe orang yang keras dan sombong. Tapi biasanya termakan oleh kesombongannya sadis itu. Saya percaya pasti Bapak punya alasan yang tepat, dan saya masih bisa menunggu Bapak lebih lama lagi. Saya jadi iri sama Pak Marcel. Mempunyai orang seperti Anda dan setia menunggu. Oh ya, bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini di luar? Terserah Bapak Presiden Direktur. Papa! Ayo duduk sarapan. Papa kenapa? Kok mukanya murung kayak gitu?
itu? Enggak, siapa bilang Papa Angel? Oh ya Sheila, nanti sore Papa ada pertemuan dengan orang yang mungkin akan menjadi salah seorang komisaris di perusahaan kita, Agung Group. Kamu bisa datang nggak? Iya kok, buat Papa. Sheila pasti bisa. Bagus, kalau begitu kamu harus pakai gaun yang benar-benar istimewa, ya? Oke. Aduh, siapa ya teman Papa? Setiap kali Papa nyuruh aku dandan yang spesial, pasti aku jadi tegang gini, jadi grogi. Harusnya kan biasa aja. Aku jadi ingat Marcel. Aku pengen banget Marcel ngeliat aku kayak gini. Nasimu bagus. Papaku suka pakai dasi. Panji terpaksa menerima kamu. Dia kelihatannya sangat sengit. Dia itu masang sulit loh. Bukankah melakukan yang sulit itu kalian kita? Marcel Martin, Direktur Global Investment Indonesia. Panji Kumara, Presiden Direktur Agung Group. Ternyata Anda masih sangat muda sekali. Mudah-mudahan kemudahan saya ini bisa membuat Bapak merasa muda lagi dan lebih bergairah menerima tawaran visioner dari kami. Saya hanya menerima bisnis yang menguntungkan perusahaan dan bersifat langgeng. Oh, itu tergantung Pak Panji meletakkan kami di mana. Sebagai sahabat atau sebagai musuh? Kalau sebagai sahabat, dijamin pasti akan langgeng dan sangat menguntungkan. Sheila, sini sayang. Oh ya Sheila, ini kenalkan Pak Marcel, Direktur Global Investment. Ini putri saya, anak saya satu-satunya yang paling saya banggakan. Udah lama. Senang berkenalan dengan Anda. Dan Pak Panji pasti bangga punya putri secantik Anda. Iya, dia bukan hanya cantik, pintar, dan tulus. Dia ini calon arsitek. Wow, luar biasa. Kenapa dia pura-pura tidak kenal aku? Oh ya, kita minum dulu sebelum ngobrol. Mari. Oke, mari. Mungkin perempuan ini yang membuat dia pura-pura tidak kenal aku. Sekarang kamu marah karena aku pura-pura tidak mengenal. Karena kamu mencintai aku. Tapi aku akan jual mahal. Aku akan mendukung kamu mengejar aku. Begitulah rancangan malam aku. Kita baru saja memasukkan Pak Panji ke dalam perangkap. Kalau dia menolak tawaran kita, maka Agung Group bisa hancur. Dan kalau dia menerima tawaran kita, dia bisa kehilangan banyak aset, termasuk jabatannya sebagai presiden. Mr. David pasti senang sekali menerima berita ini. Oh ya, apa kamu tidak mau mentraktir aku makan atau minum gitu? Untuk merayakan kesuksesan ini? Traktir. Kenapa tiba-tiba kamu jadi seperti perempuan? Aku tidak seperti perempuan, tapi aku memang perempuan. Jenis kelamin kamu memang perempuan. Tapi kamu lebih jantan dan ganas dibanding laki-laki. Aku sudah terlanjur menyukai dan merindukan dia. Tapi ternyata dia itu laki-laki brengsek. Aku marah karena dia pura-pura tidak kenal, atau karena ada cewek ini. Sheila, kamu pulang duluan kenapa? Iya, tadi Sheila tuh sakit perut, tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Oh, Oh ya Pak, gimana hasil pembicaraan sama Global? iya. Ya, besok mereka sudah mulai berkantor di sana sekalian memeriksa aset-aset dan pembukuan perusahaan.
Marcel bukan pacar aku. Tapi dia wakil sekaligus ahli hukum bisnis kepercayaan aku. Ayo kita bicara. Mungkin banyak yang ingin kamu tahu dariku. Waktu aku pura-pura tidak kenal sama kamu, seharusnya kamu berpikir, aku pasti punya alasan. Dalam bisnis banyak yang perlu dijaga. Kalau orang-orang tahu aku menyukai kamu, rencana Global Investment menanam saham di Agung Group bisa dianggap sebagai kolusi, dan dalam dunia bisnis itu namanya skandal. Rencana kerjasama bisa batal dan papa kamu akan disalahkan. Kalau itu terjadi, bagaimana aku menghadapi papa kamu? Kita tidak boleh membuat bisnis mengalami masalah hanya karena persoalan pribadi. Yang itu aku ngerti. Yang aku nggak ngerti, kenapa waktu kita ketemu kamu nggak ngomong apa-apa sama aku? Bahkan sampai kita pisah pun kamu nggak jelasin apa-apa. Kamu tuh sombong, tau nggak? Memang banyak yang mengatakan dan menilai aku seperti itu. Iya, dan perasaanku udah sakit. Salah. Waktu pertama kali kita bertemu, kamu terus ada dalam pikiran aku. Ketika berjalan, ketika bekerja, bahkan ketika tidur. Wajah kamu selalu menghiasi hatiku. Aku hati-hati, karena aku merasa kamu akan menjadi kekasih aku. Begitunya aku. Berarti cewek yang waktu itu sama Marcel itu dia. Sel, kamu lagi sibuk? Ada apa? Tiba-tiba aku nggak yakin investasi saham di Agung Group bisa menguntungkan. Kenapa tiba-tiba kamu punya keyakinan seperti itu? Bukannya kita sama-sama mempelajari dan melakukan investigasi dengan teliti? Tapi kamu bohong sama aku. Kamu masukkan masalah pribadi ke dalam langkah bisnis kita. Sorry, tapi aku melihat kamu sedikit kehilangan akal sehat. Maksud kamu apa? Maksud aku, ya hubungan kamu sama anak Pak Panji itu. Kamu naksir dia, kan? Aku kira kamu tidak memperhatikan. Aku juga nggak mengira kalau kamu suka tipe cewek manja kayak gitu. Kenapa kamu tiba-tiba jadi sedikit begini? Sel, aku tuh cuma khawatir langkah bisnis yang kita lakukan kali ini tuh jadi konyol. Dan reputasi kita sebagai manajer bisa hancur. Lakukan saja tugas kamu dengan biasa. Aku yang bertanggung jawab. Oke? Kalau kamu tahu perasaanku padamu, kamu tidak mudah diberikan. Kamu masih sinting. Tinggi di awan, cinta pertamaku melayang. Mungkinlah sudah nasibku gagal dalam bercinta. Hidup bagai tak tentu arah, tiada tujuan. Hati rasa hampa, batin jadi tersiksa. Nasib cintaku tinggi di awan, tinggi di awan, tinggi di awan, tinggi di awan. Nasib cintaku tinggi di awan, tinggi
rencana kamu untuk menaruh investasi di perusahaan Papa? Masih banyak yang perlu dibicarakan. Papa susah ya diajak negosiasinya. Kata orang-orang sih, Papa emang alat untuk diajak negosiasi. Kan Papa dapat julukan ular berbisa, tahu nggak kamu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Bukannya kita udah sepakat tidak mencampuri urusan bisnis dengan pribadi? Aduh, habis aku tuh capek, tahu nggak? Sampai kapan sih pacaran ngumpet-ngumpet kayak gini? Kamu tenang aja, aku pasti bisa menangani dengan baik. Ya udah, oke. Ini pertama kalinya saya jatuh cinta, Ma. Tapi Papa belum tahu. Ini dari mana bunganya? Kebetulan ada penjual kembang yang lewat. Ma, sekarang Marcel tahu Mama suka sama bunga anggrek. Lihat, Ma, perilakunya sangat manis. Kamu tahu, papaku meninggal saat aku berusia 10 tahun. Rasanya sangat tidak percaya dan sedih sekali. Aku masih sangat berharap papa masuk ke kamar aku, mengambil nama dan memanggil aku. Sejak saat itulah, aku lebih banyak diam dan jarang ngomong. Aku lebih sering berdiri di depan jendela, melihat keluar berjam-jam. Dan mamaku selalu sedih melihat aku seperti itu. Carly, kamu jangan bodoh. Betul mereka memberi penawaran untuk membeli perusahaan kita sebanyak 30%. Itu di atas harga bursa. Ya, itu akan benar menyelamatkan perusahaan kita dari kebangkrutan. Tapi itu hanya kedok. Ada hal yang lebih berbahaya lagi untuk kelanjutan perusahaan kita. Itu yang harus kamu pikirkan. Paham kamu? Bodoh semuanya.
bersama dengan dia dan kenal di mana? Waktu liburan di villa Om Hendro, Pak. Astagfirullah. Jadi waktu Papa kenalkan di kantor itu kamu sudah kenal sama dia? Astagfirullahaladzim. Pak? Maaf, Pak. Saya lupa cerita. Laki-laki itu tidak cocok buat kamu. Loh, kenapa? Kita saling sayang kok. Dia itu ular yang berbisa, tahu kamu? Enggak, sama saya dia baik kok. Pak, walau Papa nggak setuju dan Papa marah, saya nggak akan mundur. Bajingan itu sudah merusak hubunganku dengan putriku. Awas kamu. Kalau kamu mengambil putriku, itu sama saja kamu mengambil nyawaku. Lagian, Pak, kenapa sih Papa nggak setuju sama dia? Sheila, laki-laki itu kelihatannya dari luar tampan dan pintar. Tapi dia tetap tidak cocok buat kamu karena dia tidak punya perasaan dan tidak punya mata hati. Dia hanya mengikuti jalan pikiran dia. Papa tidak mau kamu hidup susah, kamu menderita sama dia. Enggak, saya bahagia hidup sama dia. Pak, tolong Pak, permintaan saya satu ini tolong disetujuin. Terserah kamu. Jalani yang ada dalam pikiran kamu. Ingat itu baik-baik. Marcel, hari ini kamu pulang naik taksi aja ya. Oke? Yuk. Sial, kenapa aku jadi sangat hina dan bodoh begini? Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Sampai-sampai kamu mengajak aku ke sini? Papaku tuh marah banget. Begitu tahu kita masih hubungan. Ya seharusnya kamu tidak melawan atau ngebantah. Tapi lebih baik kamu memohon. Ya itu kan karena aku sayang sama kamu dan itu bukti. Ayo, duduk. Kamu sudah memberikan hutang kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Nanti akan kita selesaikan. Ada masalah yang lain? Aku nggak mau lihat kamu terlalu dekat sama Marsha. Loh, aku sama Marsha sudah 6 tahun jadi sahabat dan partner kerja. Iya, tapi dia tuh menganggap kamu bukan cuma sebagai partner kerja doang. Dia itu nilai kamu sebagai laki-laki. Ya tapi seharusnya kamu lebih percaya sama aku dong. Ya Tuhan, aku sudah mulai mencintainya. Tidak. Hubungan ini palsu. Bukan cinta. Cinta ini sebuah dusta. Kamu sepertinya membenci aku. Kamu gak ada gunanya bermusuhan dengan aku. Kita mesti ngomong. Aku dan Marcel sudah berteman selama 6 tahun. Dan semenjak itu aku melihat dia berkencan dengan banyak wanita. Kamu hanya salah satunya. Dan aku nggak yakin kalau dia mencintai kamu. Cuma orang ngiri aja yang merasa pikirannya paling benar. Aku tahu kamu nggak suka sama aku. Begitupun sebaliknya. Ya udah, terusin ngomongnya. Kamu harus tahu, aku dan Marcel punya hubungan khusus. Dia lebih dulu mencintaiku. Tapi aku menolak. Dan mamanya sangat ingin aku menjadi menantunya. Tapi kamu harus tahu sekarang, Marcel cinta sama aku. Apa dia pernah mengatakan cinta padamu? Sepertinya kamu tidak mengenal laki-laki ya? Kalau cewek itu akan mengatakan terus terang apa yang dia rasakan. Tapi kalau laki-laki, tidak. Dia hanya mengatakan apa yang dia yakini. Dan kalau laki-laki mencintai seorang cewek, maka dia akan mengatakannya, walaupun cuma sekali. Kamu pikirkan itu. Marcel. Ada apa, Sheila? Tadi aku ketemu Marcel di depan. Katanya dulu kamu cinta sama dia dan sekarang dia nggak yakin kalau kamu cinta sama aku.
Aku kan sudah bilang sama kamu harus lebih percaya kata-kata aku daripada orang lain. Tapi yang diomongin itu ada benarnya juga. Sampai sekarang kamu gak pernah bilang cinta sama aku. Kenapa, Sel? Ya sudah, sekarang kita tunggu papa kamu, oke? Hah? Apa harus sekarang? Ntar sikap papa jadi gak enak. Ya kita harus hadapi dong, itu namanya risiko. Aku tidak akan melakukan langkah bisnis kalau aku tidak yakin akan menang. Anak muda yang akan bermain api seperti Marcel akan mudah terbakar dan marah. Aku akan mengulur agar dia marah dan kemudian rahasianya terungkap. Papa! Saya ingin bicara dengan Bapak. Ini pertama kalinya saya melamar seorang gadis. Dan saya berharap Bapak bisa memakluminya dan mau menerima. Kamu tahu, aku benci sama kamu karena kamu itu adalah manipulator. Oke, tapi dalam urusan Sheila, saya tidak mau dianggap sebagai orang yang sangat brengsek. Jadi tolong restui kami, Pak. Ini bukan masalah perusahaan atau masalah uang. Kamu tidak pantas jadi suami anak saya. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya penilaian Bapak bisa berubah? Soal investasi, itu mudah. Saya akan memenuhi semua syarat yang Bapak minta. Saya hanya ingin memanggil Bapak dengan sebutan ayah atau papa. Jadi tolong restui kami, Pak. Silakan kamu ngoceh di hadapan saya. Kamu pikir saya akan mendengarkan semua ocehan kamu? Di sini, saya yang ngatur. Bukan kamu yang ngatur. Di depan Bapak saya berjanji dan bersumpah. Jika suatu saat nanti anak Bapak menangis atau bersedih karena saya, biarlah Tuhan yang menghukum saya, Pak. Sheila, aku sangat mencintai kamu. Oke? Kalau memang kamu berjodoh dengan anak saya kasih kamu kesempatan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Orang yang merasa dirinya paling pintar akan berakhir dengan kekalahan. Sekarang nikmati saja kesenangan untuk sementara janji. Dengan 30% saham yang dibeli oleh Global Investment, ditambah lagi 17% yang dibeli dari bursa saham. Dengan begitu sekarang Global Investment menjadi pemegang saham mayoritas. Yang artinya, mulai saat ini, Global Investment berhak menduduki jabatan Presiden Direktur. Oh, jadi itu tujuan kampret tengik ini. Menjatuhkan aku dari kursi pimpinan yang sudah kududuki hampir 20 tahun. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku tidak pernah membayangkan perusahaan dan kursi ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi setidaknya aku masih lega karena perusahaan ini jatuh ke tangan dia. Dia mencintai putriku dan putriku pun mencintai dia. Marcel, tolong datang ke ruangan saya. Umur manusia, harta, dan jabatan tidak pernah akan langgeng. Perusahaan dan kursi ini akan saya serahkan kepada kamu. Tolong kamu jaga. Kalau kamu tidak pandai menjaganya, maka kursi ini akan pindah ke tangan orang lain. Saya akan berusaha, Pak. Tetapi saya masih berharap bimbingan dari Bapak.
Bertahun-tahun aku berjuang untuk melaksanakan dendam ini. Sekarang Panji tinggal menunggu kehancuran yang pernah Papa rasakan dulu. Kita ini mau kemana sih? Papa kan udah nggak ngelarang kita lagi, jadi aku mau main sepuasnya. Terserah. Aku nggak mengira akan kalah dari perempuan lemah dan lembek seperti dia. Asal kamu benar-benar kejam. Nongkrong di sini sampai pagi yuk. Siapa takut? Ya udah, tapi handphone kita matiin. Udah gitu jangan ada ngomongin soal bisnis atau apapun. Oke, boleh. Oke, nih. Kamu pegang handphone aku. Pegang aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan dulu kita turuti nafsu. Sabar, sabar kekasih. Jangan dulu kita turuti nafsu. Di koma, di koma, di koma, di koma. Aku tak sabar lagi menunggu lama sekali. Sejujurnya ku tak mau di koma, di koma, di koma, di koma. Sembunyi, oh sembunyi di sana. 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 Bisikan setan coba menggodaku, oh serem. Segera ku ingat Tuhan. Bisikan setan coba menggodaku, oh serem. Segera ku ingat Tuhan. Oh, semoga cinta suci kita terjaga. Itu berarti kan bahagia. Sempurna, 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 sempurna. Aku tak sabar lagi menunggu lama sekali. Sejujurnya ku tak mau Di koma, di koma, di koma, di koma.
Bisikan setan coba menggodaku, oh serem. Segera ku ingat Tuhan. Bisikan setan coba menggodaku, oh serem. Segera ku ingat Tuhan. Semoga cinta suci kita terjaga, itu berarti kan bahagia. Sudah dewasa hingga berani mengambil keputusan sendiri, hah? Tapi ini juga salah papa. Kamu terlalu cepat ditinggalkan mama. Lalu papa memanjakan kamu dan kamu melawan papa. Aku tidak akan memaafkan si kampret itu. Dia menyunting kamu, artinya dia merenggut nyawa papa. Aku tidak akan tinggal diam. Halo. Selamat malam, Pak. Malam. Ini saya Marcel. Bapak tidak usah khawatir. Putri Bapak sedang bersama dengan saya. Halo? Halo? Shit. Kamu kira kamu siapa? Sekarang kamu tahu, putri kamu telah benar-benar jatuh cinta dan takluk padaku. Kamu mulai hancur kan? Tante itu nyariin kamu dari tadi malam. Kamu sengaja ya matiin handphone? Terus, kamu pergi ya sama Sela? Pokoknya jangan sampai Tante tahu. Kalau sampai Tante tahu Sela itu anak Panji, gimana jadinya, Sel? Marcel, Sel. Kenapa kamu tidak memperkenalkan dia sama Mama? Lalu, punya mama seperti aku? Ma, hubungan kami belum sampai ke tahap yang serius. Tahap apa? Marsha bilang kamu mencampakkan Marsha karena perempuan itu, hah? Sekarang Mama lebih percaya omongan orang atau aku? Udah lah, nggak usah bohong. Bilang aja kamu malu punya mama seperti aku. Pecandu alkohol, pasien perawatan jiwa, iya kan? Iya. Jadi mulai hari ini Mama tidak berhak lagi mencampur urusan pribadi aku, oke? Sel? Sel, sebenarnya apa sih yang kamu rencanakan? Aku ingin melihat Panji jatuh, seperti dia menjatuhkan papa aku. Dan aku juga ingin melihat Panji merasakan kehancuran, sama ketika aku melihat papa aku mati bunuh diri. Jadi itu tujuan kamu selama ini? Sel, tolong berbalik dan lihat aku. Apa dendam ini tidak bisa dihentikan, Sel? Kalau bisa dihentikan, aku tidak akan pernah memulainya. Terus gimana dengan perasaannya Sela? Dia pasti membenci aku. Dan hatiku juga mungkin akan sakit. Tapi itu sudah menjadi resiko. Tapi kamu bilang kamu mencintainya. Aku sangat mencintai dia. Tapi aku tidak mungkin berhenti. Aku tahu cinta ini akan
akan membuat hidup aku sangat menderita. Aku jadi sedih. Aku ada di sini, di sisimu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun kamu sudah menyakiti hati aku, tapi aku tidak akan pernah membenci ataupun meninggalkanmu, Sel. Terima kasih, Marcel. Aku percaya hatimu sangat tulus. Kita ini mau kemana sih? Hah? Ada deh, pokoknya aku mau nunjukin sesuatu. Yuk. Gimana ya? Aku cantik kan? Pantas nggak pakai baju ini? Hah? Ada yang kurang nggak? Ih, kamu kok diem aja? Kan kita mau nikah. Seneng dong. Hanya dengan bersikap kejam begini, kamu bisa melupakan aku, Sheila. Sheila, Iya? kita tidak akan menikah. Saya tekankan sekali lagi sama kamu. Kita tidak akan pernah menikah. Mendadak ingin bicara dengan saya. Kenapa dia menangis? Hah? Saya ingin bicara dengan Bapak. Bicara apa? Saya ingin menyampaikan sesuatu. Dia nggak bisa nikahin Sheila, Pak. Dia mau sampein alasannya sendiri. Dalam hidup manusia, ada yang harus dilupakan dan ada yang tidak bisa dilupakan. Tapi bagi saya, ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan, yaitu meninggalnya Martin Kusumadewa. Bapak pasti ingat kan? Karena beliau sangat dekat dengan Bapak. Dan saya adalah anak kandung dari Martin Kusumadewa. Martin? Sekarang Bapak mengerti kenapa saya bisa hadir di hadapan Bapak. Jadi, kamu... Dan saya juga yakin sekarang Bapak pasti sudah bisa mengira apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak akan pernah membiarkan Bapak selamanya menjadi pemenang. Kamu... Kamu emang kejam. Kamu jahat. Aku kan nggak tahu apa yang Papa lakuin sama Papa kamu. Kamu nggak boleh kayak gini sama aku. Kamu anggap apa aku ini? Tanyakan saja kepada Bapak kamu itu. Sampai mati pun aku nggak akan maafin kamu. Pergi dari sini. Pergi. Meskipun sakit dan sulit, tidak ada jalan untuk mundur. Sebenarnya apa yang Papa lakuin sama papanya Marcel? Sheila berhak tahu, Pak. Kenapa Sheila bisa ngalamin kayak gini? Ternyata ini tujuan anak itu. Dia ingin aku mengaku semua dosa yang kulakukan ke depan anak-anakku. Aku tidak akan melakukan itu. Tidak. Pak, jujur Pak sama Sheila, Pak. Sheila bisa terima. Tidak. Papa hanya punya hutang sama bapak dia. Dan Papa bohong sama Sheila, iya.
cinta sama Marcel, Pak. Dan Sela ngerasa percaya kalau dia juga cinta sama Sela. Sela nggak tahu kalau mimpi itu untuk balas dendam. Marcel benar-benar jahat, Pak. Dia keterlaluan. Dia nggak punya hati, Pak. Sela dendam sama dia. Sela mau bunuh dia, Pak. Permisi. Dokter, Papa sebenarnya sakit apa, dokter? Saya harus tahu karena saya anak dan keluarga satu-satunya, dokter. Memangnya Anda belum tahu? Pak Panji sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang sangat hebat. Di otaknya ada tumor. Tapi beliau tidak mau dioperasi. Tumor otak, dokter? Iya, Non. Pak, maafin Sela, Pak. Maafin Sela. Sela nggak tahu kalau Papa sakit. Kenapa Papa nggak bilang sama Sela, Pak? Maafin Sela. Kamu sudah gila. Apa yang kamu dapat dengan melakukan itu, ha? Aku ingin melihat Panji hancur, Mas, seperti Papa dulu mengalami kehancuran. Buat apa? Biar Panji dan anaknya merasakan kehancuran dan penderitaan yang sama dengan apa yang kita rasakan dulu, Ma. Kamu tuh udah gila, udah waras. Kamu pikir kamu akan bahagia setelah kamu menghancurkan Panji? Hah? Kamu pikir kamu akan lebih tenteram setelah melampiaskan dendam kamu? Tidak, Marcel. Hah? Kamu itu akan merasa menyesal setelah itu hampa. Mama menyesal sudah membesarkan kamu, menyekolahkan kamu jadi orang pintar. Mama tidak mau lagi tinggal sama kamu. Kamu anak yang memalukan. Mama mau kembali ke Singapura. Marcel, aku juga mau kembali ke Singapura. Aku tahu kamu sudah tahu alasannya. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah.
besar-besarnya gunung. Oh, lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Mau ngapain lagi kamu kesini? Mencari kamu. Aku ingin minta maaf. Aku tidak ingin berpisah dengan kamu. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku ingin memeluk kamu. Aku ingin kita hidup bersama. Dan aku tidak mau menyesal lagi. Aku juga gak mau pisah sama kamu, Marcel. Aku gak mau. Sabar kekasih, jangan dulu kita turuti nafsu. Sabar kekasih, jangan dulu kita turuti nafsu. Di koma, Aku tak sabar lagi menunggu lama sekali. Sejujurnya